Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata, biar tekor asal kesohor ya. Erick Thohir tetap akan gelar MotoGP di Mandalika meskipun rugi 50 miliar ya. Inilah yang kita tahu bahwa ya event MotoGP itu kerugiannya 50 miliar begitu ya. Terus kemudian event dari USBK-nya begitu kan ya, merugi sampai 100 miliar. Bayangkan begitu kan. Kalau dicampur semua begitu berarti 150 miliar begitu ya. Artinya apa? Artinya apakah ini akan masih mempertahankan MotoGP begitu kan. Sedangkan MotoGP itu kerugiannya 50 miliar begitu. Bayangkan begitu. Ya, setelah itu ya sirkuit Mandalikanya begitu kan ya. Dalam hal ini dalam akumulasi ini begitu kan ya. Masih ada utang 4,6 triliun secara akumulatif begitu baik dari jangka pendek baik maupun dari jangka panjang begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kalau memang di luar sana banyak spekulasi bahwa sirkuit Mandalika pasti tetap untung dari mana begitu ya. Jalan tol saja pasti ada ruginya, mulai dari perawatan begitu kan. Ya, kalau tidak ada event bagaimana begitu dampak ekonominya ke masyarakat di situ apa begitu ya. Misal ya MotoGP misalnya begitu ya. Ya dampak ekonominya apa? MotoGP paling 2 hari begitu kan ya. Ya atau 1 hari begitu kan ya. Eventnya mungkin seperti itu aja begitu. Itu pun 1 tahun sekali kalau itu sesuai dengan kontrak mereka begitu. Artinya apa? Bandingkan dengan Formula E yang sejak awal mulai dari pembangunan begitu ya sampai sekarang begitu, bahkan ya digelar 2 kali begitu ya sampai 2022 2023 begitu kan, ada untung luar biasa begitu kan. Artinya apa selama ini kalau menurut saya pribadi, wah ini agak gimana begitu Erick Thohir begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, biar tekor asal kesohor. Erick Thohir tetap akan gelar MotoGP di Mandalika meskipun rugi 50 miliar begitu ya. Ini kerugiannya 50 miliar, bayangkan begitu ya, MotoGP-nya saja begitu, apalagi event-event yang lain begitu kan. Bahkan ini ya bakalan batal jadi cawapres. Argentina hanya turunkan pemain cadangan ya kalau sampai kalah di atas 5-0 ya, hancur deh PSSI. Mandalika yang heboh saat pembukaan ternyata menyedihkan di belakangan. Mana para cebong dan komentarnya ya? Udah nggak ada jatah foto gratis ya. Ini kritikan-kritikan luar biasa dari netizen begitu ya. Artinya apa? Ketika Mandalika pertama kali begitu kan ya, dibuka begitu ya. Wah, luar biasa di situ begitu hebohnya begitu ya. Waktu saat pembukaan Malaysia dikritik habis-habisan begitu ya. Sana sini dibanggakan ya, yang dibanggakan oleh para buzzer itu adalah Pak Jokowi sana sini, padahal itu belum mulai. Tapi tahu-taunya ya ada kerugian besar di situ begitu ya. Itulah proyek sia-sia, proyek ambisius demi pencitraan ya. Coba dibelikan beras buat rakyat yang membutuhkan. Hikmah secantik-cantiknya, siasat hakikatnya cuma tipuan belaka ya. Digadang-gadang sukses meraup untung besar. Ternyata event MotoGP Mandalika boncos. Ini kritikan-kritikan luar biasa dari rakyat begitu ya. Jadi artinya selama ini kerugian-kerugian 150 miliar itu saya rasa wah ini banyak begitu kan ya. Bahkan ya ada utang begitu 4,6 triliun, bayangkan mau dari mana begitu kan. Mulai dari perawatan begitu ya. Apakah disia-siakan begitu kan? Apakah dijadikan event lokal saja begitu kan? Sekelas Mandalika begitu ya. Bahkan ini rezim ugal-ugalan, rakyat kelaparan ya, uang rakyat dihambur-hamburkan, mereka kenyang proyek mangkrak. Ya inilah seharusnya yang kita tahu bahwa persoalan sekarang itu bukan soal proyek ambisius, tapi bagaimana menghadapi Indonesia itu ke depan begitu ya. Bahkan di ajang event internasional pun ya, yang dibicarakan mungkin 1 bulan 2 bulan begitu ya, sebagai ajang Formula E ini MotoGP ini begitu kan. Jadi artinya selama ini ya gagal total menurut saya pribadi, apalagi si Erick Thohir begitu ya. Mungkin saya rasa sana sini ngurus sana sini begitu kan, tidak fokus dan sana sini akhirnya terjadi seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya ini yang menarik begitu kan. Biar tekor asal kesohor, Erick Thohir tetap akan menggelar MotoGP di Mandalika meskipun rugi 50 miliar. Ada apa begitu ya? Mari kita baca ya. Menteri BUMN Erick Thohir akan tetap mempertahankan gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika meskipun ya penyelenggaraan balapan yang dihadiri para pembalap dunia tersebut membawa kerugian hingga 50 miliar. Lantas bagaimana cara penanganannya begitu kan? Padahal BUMN sudah jor-joran di situ begitu ya, memberikan dampak begitu sponsor yang luar biasa begitu, tapi kok masih rugi? Ada apa begitu kan? Atau ditambah lagi sponsornya begitu kan ya? Erick berpendapat MotoGP penting untuk mengangkat citra atau brand Indonesia di mata dunia internasional, terutama citra untuk sektor pariwisata Indonesia ya. MotoGP-nya itu kita pertahankan karena itu sangat positif ya. Dan bahkan ya ini dikatakan di sini sangat positif dan terutama branding dari sebuah negara ya. Kita lihat saja pasti jor-joran nanti begitu kan sponsor dari BUMN begitu kan. Tapi tahu-taunya semuanya kan uang rakyat di situ begitu. Kasihan sekali begitu kan. Ngebetnya menjadi calon wakil presiden si Erick Thohir bisa seperti itu begitu. Ya, gimana jadinya begitu kan? U20 batal begitu digelar begitu kan? Terus kemudian kemarin ya timnas Indonesia mendapat juara di situ, oke, apresiasi itu begitu kan? Bahkan ini ya, walaupun tentu kalau jangka pendek belum terasa ya, tapi kalau sudah 2-3 tahun itu menjadi merek yang berkesinambungan, itu menjadi kekuatan, ungkap di gedung DPR ya Kamis 15 Juni di 2023. Ya kalau 2-3 tahun mengapa tidak sekalian 5 tahun begitu kan ya. Tetapi kan kita tahu bahwa persoalan membangun sirkuit ini kalau tidak ada gunanya ngapain juga begitu kan ya. Ya seharusnya event-event itu ya ada di situ begitu kan. Bagaimana cara penanganannya begitu agar tidak sampai terjadi kedua kalinya begitu kan. Event MotoGP dan event WSBK-nya sudah rugi segitu begitu, apalagi yang lain begitu kan ya. Ya, atau dijadikan tempat turisme saja begitu. Walaupun tentu dalam jangka pendek belum terasa ya, menurut Erick dirinya akan menegosiasi ulang pelaksanaan sejumlah kegiatan atau event di sirkuit Mandalika, terutama yang memberatkan atau membawa kerugian ya, satu di antara pelaksanaan World Superbike atau WSBK ya. Bahkan Erick mengakui sejumlah kegiatan yang digelar di sirkuit yang pembangunan dimodali APBN 2,4 triliun tersebut cukup memberatkan. Bayangkan begitu kan ya. Dari sejumlah kegiatan yang ada di Mandalika ya menggunakan APBN begitu 2,4 triliun, bayangkan begitu. 2,4 triliun kalau diberikan kepada Formula E, bayangkan begitu ya. Begitu banyak keuntungan-keuntungan luar biasa di situ begitu. Jadi artinya apa? Apalagi ditambah sponsorship begitu kan. Wah, kok masih rugi, ada apa begitu ya? Kok masih ada hal-hal seperti itu begitu. Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Utama Injoni ya Indonesia, Doni Oskaria. Menurutnya sejumlah kegiatan yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika merugikan, di antaranya World Superbike, WSBK dan MotoGP. Ya, kalau sudah MotoGP merugikan, WSBK merugikan begitu, ngapain kita masih mempertahankan itu begitu. Lalu kemudian event-event yang lain bagaimana begitu ya? Kan begitu logika kita begitu. Tetapi kalau tidak ada event MotoGP, tidak ada event WSBK, mana mungkin sirkuit Mandalika itu tetap kita berjalan seperti itu, malah tambah rugi di situ begitu kan. Ya, inilah pada akhirnya yang dihadapi dalam situasi dan kondisi tidak menentu begitu kan, tidak memberikan masa yang panjang begitu ya. Tapi tahu-tahunya kok ambisius seperti itu begitu. Ini untuk WSBK, kerugian yang ditimbulkan sekitar 100 miliar ya. Kerugian tersebut disebabkan pemasukan dari sponsor yang minim begitu ya. Sponsornya minim, tidak ada peminat dan sama sekali begitu. MotoGP itu sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar 50 miliar yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini sehingga kita bisa ya melokalisir problemnya di Mandalika.